Shalom Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan selamat Natal dan juga tahun baru beberapa hari lagi. Saya tertarik sekali dengan tema Natal, Harmony and Christmas. Saudara, hari-hari ini kita perlu mengharmonikan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya hidup kita harmoni dengan Tuhan, sehingga musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap dalam perlindungannya. Tadi dikatakan, disinggung oleh WL, 2019, kalau Bapak Ibu ingat pada waktu itu, saya pernah cerita bahwa ada 2 orang hamba Tuhan, satu dari Perth, Australia, orang bule, dan satu dari Indonesia. Dan 2 orang hamba Tuhan ini menyampaikan pesan yang sama. Itu 2019, waktu itu bulan Maret, Bapak Ibu. Pesan Tuhan kepada hamba Tuhan ini, ya tidak kenal, tapi intinya hampir sama, bahwa tahun depan akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Dan Tuhan katakan, pelajari dan renungkan Mazmur 91. Sampai ayat-ayat itu merema di hidup kita. Dan Yesaya 60. Ya. Waktu itu saya pernah sampaikan di tempat ini tahun 2019. Dan saudara, semua orang terkejut pada waktu tahun 2020. Kita melihat bukan hanya Indonesia, dunia Bapak Ibu mengalami pandemi. Tidak sedikit orang yang mengalami kegoncangan Bapak Ibu. Di semua lini kehidupan. Saya hitung-hitung di tempat kami di jemaat di Temanggung saja, kira-kira yang kena COVID itu 300-an orang Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur hanya 1 orang yang meninggal. Itu pun karena kami tidak tahu kalau dia sakit. Kami sampaikan bahwa Mazmur 91 itu bukan hafalan. Tapi kata Tuhan, renungkan, pelajari, sampai kami pelajari saudara. Dari berbagai terjemahan. Dan kami sungguh-sungguh merenungkan sampai itu merema. Dan saudara, sekali lagi, di mana orang banyak berguguran di sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi Tuhan melindungi dengan ajaib. Sampai hari ini Bapak Ibu, gugus depan pemerintah, mereka berkata, dalam sikon PPKM apapun, mereka berkata tempat kami boleh ibadah. Karena kami super prokes. Kalau Bapak Ibu ke Temanggung, tahu kalau kebaktian tuh, dari pintu gerbang utama sudah cek suhu dan lain sebagainya. Ya. Pintu semua dibuka, AC semua nyala. Exhaust 30 nyala Bapak Ibu. Sirkulasi udara sangat baik, walaupun borosnya bukan main. Karena pintu-pintu dibuka. Di situ saya tahu saudara, antara rohani
dan jasmani, iman dengan perbuatan itu harus diperhatikan. Saya nggak mau ngawur, saya sangat prokes, dan saya memberitahu kepada jemaat, begitu ada gejala cepat beritahu. Kami punya poliklinik yang cukup baik, dan saya bersyukur perlindungan Tuhan ajaib. Nah, ada satu ayat yang hamba Tuhan dikatakan, Yesaya 60. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Yesaya 60, itu salah satu nubuat dari Nabi Tuhan, Nabi besar Yesaya. Dan Yesaya itu bernubuat sangat detail, saudara, tentang Tuhan Yesus. Itu terjadi dan sempurna. Dan Yesaya 60 adalah masa keemasan buat gereja Tuhan. Walaupun kalau Bapak Ibu perhatikan terjadi tumpang tindih, overlapping. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi saya memperhatikan, saya tertarik dengan ayat ini, dengan tema ini. Kita mesti harmoni dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya tunjukkan satu ayat terlebih dulu. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Mendasari khotbah hari ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kalau seandainya kita ada di tempat itu, kita akan berkata ini orang ngawur. Karena pada waktu itu tidak ada hujan. Bukan sehari, sebulan, 3 tahun. Tetapi orang yang bernama Elia, dia berkata, aku mendengar derau hujan. Saudara, gereja hari-hari ini sangat membutuhkan suara kenabian. Saya orang yang tidak mudah percaya, Bapak Ibu. Saya kalau dengar sesuatu, saya perhatikan nomor satu adalah siapa orang yang dipakai. Ada orang yang berkarunia, tapi belum tentu dia hidupnya berbuah dari karunia-Nya. Orang perlu berbuah dari hidupnya supaya hidupnya penuh buah Roh Kudus. Tapi hidup berkarunia-Nya juga ada buah dari karunia-Nya. Ya, jadi orang berkarunia tapi kalau hidupnya nggak genah, saya nggak pernah tertarik, Bapak Ibu. Nah, ini aneh. Di tahun 2021, Bapak Ibu, ada 3 hamba Tuhan. Alkitab berkata Elia itu manusia biasa. Ini juga hamba Tuhan biasa. Tapi saya perhatikan hidupnya. 3 hamba Tuhan tidak saling kenal. Tapi 3-3 menyampaikan hampir mirip. Yang satu berkata tahun depan, 2022, dia melihat sebuah kondisi yang kelam. Hamba Tuhan yang kedua, dia berkata tahun bulan Februari sampai Juli dia disuruh berdoa khusus buat Indonesia. Karena ada sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saya kaget. Kira-kira berapa hari yang lalu, hamba Tuhan ini mendapat bahwa tahun depan dia melihat kegelapan. Dan Tuhan berkata, engkau butuh pelita Tuhan dalam hidupmu. Engkau butuh minyak, engkau butuh pelita.
Saudara, khotbah-khotbah Natal hari-hari ini bukan cuma khotbah tentang Yesus yang kecil, yang baby, yang manis. Tapi waktu berjalan dengan cepat, Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan diri apa yang akan segera terjadi. Saya bersyukur tahun 2020 begitu terjadi sesuatu, kami tidak terlalu terkejut, saudara. Bahkan jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan sebuah pengertian obat yang sederhana. Dan akhirnya hanya satu orang, saudara. Bayangin 300 orang lebih. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Saya percaya Indonesia itu dicintai Tuhan, saudara. 2 minggu lalu saya pulang dari luar negeri, saya pelayanan. Saudara, aturan sekarang berubah, banyak berubah. Makanya kami Natal pun maju jadi tanggal 19. Karena waktu itu ada pengumuman bahwa tanggal 20 sampai tanggal 2 ada PPKM level 3 kalau tidak salah. Jadi kami maju. Itu juga sama. Saya pergi karena aturan 3 malam. Begitu sampai di sebuah negara pelayanan diberitahu 7 hari. Aduh, saudara. Itu 1 hari rasanya 1000 tahun, saudara. Tapi saya bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Dari situ kita harus menyadari, saudara. Di dunia ini gak ada yang pasti, Bapak Ibu. Peraturan pemerintah tidak selalu pasti. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Renungkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pada waktu saya dengar 3 orang ini saya kaget, saudara. Tapi pada waktu saya dengar tentang gelap, yang muncul ada witness di hati saya. Bukan sesuatu yang tidak enak saja, saudara, tapi sesuatu yang ajaib. Nah, coba kita lihat Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini ayat bagus banget, Bapak Ibu. Sampai ini ada lagunya zaman dulu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan menarik banget Bapak Ibu. Apa dikatakan? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, lampu semua dibutuhkan di tempat yang gelap. Kenapa Tuhan berkata ayat yang pertama dikatakan bangkit? Karena ada banyak orang Kristen yang tertidur, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang lelah dan capek menghadapi pandemi dan banyak persoalan yang terjadi. Dan Tuhan berkata, bangkitlah. Terangmu sudah datang. Ini pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang. Tapi hari-hari roh Tuhan sedang bekerja. Kita nggak menyerahkan semua ke Tuhan. Alkitab berkata bangkitlah. Itu Tuhan bicara kepada gerejanya. Kenapa disuruh bangkit? Bapak Ibu lihat ayat yang selanjutnya. Sebab sesungguhnya Tuhan berkata, pasti. Apa Bapak Ibu? Kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jangan berhenti di sini, saudara. Ayat selanjutnya jawab bersama saya, baca 2-3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, kalau kita terlambat bangkit, saudara akan menjadi orang Kristen yang kecewa. Saya sudah pernah cerita berapa kali kami ke Israel. Saya bertanya kepada orang-orang penting di sana, saudara. Apa sih yang membuat kalian tidak bisa percaya Yesus?
Saudara tahu, saya pernah cerita pada saudara, apa yang saya terkejut. Dia berkata, mengapa pada waktu Yesus lahir, sekian banyak anak-anak kecil 2 tahun ke bawah itu mati. Dia ngomong itu gara-gara Yesus. Saya bilang, oh bukan. Itu karena orang Majus tidak memperhatikan bintang. Antara Bethlehem dengan Yerusalem memang sangat dekat. Mereka sudah terbiasa, sudah pinter. Oh ini, oh bintang ini, oh pasti Yerusalem. Ternyata Bethlehem. Dan Herodes marah besar. Saya bilang perhatikan baik-baik, itu bukan kesalahan Tuhan Yesus. Saudara, sampai sekarang loh, ada banyak orang Israel yang tidak mau percaya. Nah ini sama. Kalau Bapak Ibu tidak perhatikan ayat-ayat ini, tahun depan sudah bisa kecewa. Kenapa kok terjadi ini? Loh kok ada virus lagi? Loh kok ini begini? Saudara, kami mempersiapkan diri. Seperti saudara dengar, saudara cerita, kami bagi sembako, itu lebih dari 1 juta orang, saudara. Dan pertolongan Tuhan melalui kami itu menyentuh mereka. Karena kami bagi bukan cuma 1 kali. Gelombang pertama, gelombang kedua itu lebih sedikit karena yang betul-betul respon yang betul butuh. Gelombang ketiga, mereka bilang, loh biasanya kok orang nolong cuma sekali, ini kok sampai 2 kali, 3 kali. Sekian miliar kami keluar duit Bapak Ibu. Betul-betul gereja jadi terang. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Bu Linda, istri saya. Waktu ada 1 orang yang sakit harus dioperasi. Kita mau doain, Tuhan berkata, maukah engkau bawa anak ini ke rumah sakit? Jadi Tuhan juga pakai dokter loh Bapak Ibu. Ternyata dengan kita membawa ke dokter, membuat dia dan orang di desanya, mereka berkata, orang Kristen beda. Orang Kristen beda. Saudara, orang melihat terang yang ajaib. Kemuliaannya menjadi nyata. Saudara, Tuhan berkata tahun depan gelap. Nah, apa arti gelap? Itu 2 sisi. Mari kita kembali, kalau Bapak Ibu lihat ya, nanti lihat ayat selanjutnya, di bawahnya itu luar biasa. Ya, mereka berduyun-duyun datang kepada terangmu, bukan berterang saudara, terang Tuhan yang menyinari hidup kita. Ya, perpindahan kekayaan, perpindahan ya, sudah bangsa berduyun-duyun, ya cepat aja deh. Terus ini luar biasa, ini masa kemasan, angkat temu kamu, mereka semua datang berimpun, ini kebangunan rohani yang luar biasa. Tahun depan saya percaya itu terjadi saudara. Next. Ya, engkau akan heran, kelimpahan, ya, perpindahan kekayaan saudara. Kita nih penginjilan kalau nggak ada duit nggak bisa saudara. Bangunan gereja sekolah saya pending saudara. Uang saya alokasikan semua untuk menolong orang. Butuh duit kita bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menolong banyak orang miskin. Next. Ya, ini luar biasa sekali. Orang muda bawa emas. Ini seperti zamannya Yesus, emas, kemenyan dan mur. Ya, gereja akan mengalami masa keemasan yang luar biasa. Next. Ini hebat saudara. Saudara akan lihat. Saya sudah mencicipi tahun ini saudara. Orang sampai berkata, aku mau apa juga boleh. Aku boleh nggak dibaptis? Aku mau. Saudara, ini luar biasa. Gereja nggak boleh jago kandang Bapak Ibu. Gereja harus jadi terang, harus keluar. Menyentuh banyak orang. Saudara, pada waktu masa pandemi yang terakhir-terakhir, ya, kita orang-orang kami malah datang para isoman. Orang pada bingung. Semua sudah pada kena, semua sudah sembuh. Kita datang ke isoman. Mereka sampai nangis. Wong ayamnya di sebelah aja, ayamnya dia ke sebelah aja dibunuh. Saudara, kita sungguh jadi berkat yang ajaib. Ini belum pernah terjadi. Saudara, saya mau beritahu ya.
Gereja banyak, tapi hati Tuhan sepi. Dia pengen anak bungsu kembali. Halo, halo, ini akan terjadi. Ya, oke. Intermezzo. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Saudara, bagian kita ada 2. Yang pertama, saudara, saat teduh saudara harus ditambah. Elia berlutut, Elia berdoa. Manusia biasa. Ada banyak orang Kristen yang gak punya saat teduh yang baik, Bapak Ibu. Kami tiap jam 6 ada doa di gereja. Saya sebelum berangkat ke gereja, saya mesti baca Alkitab dulu, saya mesti doa dulu. Saya mesti merenungkan firman, saya mesti deklarasi firman Tuhan. Baru saya berangkat, saudara. Saya harus berjumpa dengan Tuhan saya terlebih dulu. Sebelum saya melayani banyak orang, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya harus dapatkan rema yang dari Tuhan. Elia berdoa. Dan bujangnya, dia memperhatikan situasi. Rohani, jasmani. Kita banyak berdoa, tetapi saudara juga harus perhatikan. Kita harus punya mata Raja Wali. Lagi apa nih? Bakal terjadi apa? Tahun depan kira-kira seperti apa? Kita mesti perhatikan, saudara. Seringkali tanda-tanda itu yang tidak kita perhatikan, Bapak Ibu. Contoh ya, lihat ayat yang ke 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Orang berkata wah itu konotasi positif atau negatif? Hah? Negatif. Saudara, seringkali kita nggak bisa menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Kita berkata, wah, kok pandemi? Saudara, kami belum pernah menuai jiwa sebanyak tahun ini. Belum pernah. Tapi saya percaya tahun depan akan lebih hebat lagi. Orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tegal sangat butuh itu, Bapak Ibu. Masyarakat Tegal perlu melihat terang Tuhan melalui hidup saudara. Gereja, persekutuan, apapun namanya mesti jadi berkat buat dunia di sekitarnya. Kadang-kadang kita cuma lihat setapak awan. Saudara, jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Saya percaya ini overlapping. Gelap ini artinya gelap apa? Gelap karena dia gelap itu kalau saudara lihat, kalau mau hujan itu kan gelap juga, betul nggak? Nah, hujan itu 2, saudara. Alkitab menarik sekali mengatakan ayat yang ke-44. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Hujan itu dinantikan oleh bangsa Israel.
keajaiban ditunggu oleh gereja Tuhan. Masa keemasan ditunggu oleh gereja Tuhan. Orang sampai berkata Pentakosta 2 atau 3 dan sebagainya. Karena gereja nunggu. Tapi saudara harus ngerti. Cara Tuhan menggenapi seringkali tidak seperti yang kita mau. Bayangin orang Israel. Loh kenapa Yesus katanya juru selamat. Kenapa anak-anak baby ini pada mati? Mereka hanya lihat gelap itunya saudara. Kita bisa lihat gelap tahun depan, ya di semua lini, ekonomi, bencana. Saudara lihat bencana itu Semeru itu baru belum gede loh saudara. Kemarin dijelaskan BMKG itu bukan letusan yang besar, sudah kayak gitu, mengerikan sekali saudara. Di Tegal juga ada gunung yang cukup tinggi, namanya apa? Selamat. Kedua kalau tidak salah. Saudara, jangan kita berpikir terlalu naif. Oh tahun depan, oh tidak akan pernah ada bencana lagi, oh tidak akan ada perang. Ya Alkitab sudah tulis loh Bapak Ibu. Tapi justru di dalam kegelapan itulah kalau gereja sudah bangkit lebih dulu, kita akan menuai banyak hal yang ajaib. Tetapi kalau kita terlambat bangkit, ya saya pernah cerita, papa saya dulu di Setiabudi, saya tinggal di Setiabudi, waktu tahun berapa tuh, 65, 66 ya, saya masih kecil. Saya bilang papi saya siang-siang betulin petromak, bersihin apa namanya tuh, bedi-bedi bersihin, disebul-sebul. Saya tuh ketawa, siang-siang kok mau nyalain petromak. Ingat ya. Papi saya bilang kamu nggak tahu. Nanti malam giliran lampu mati katanya di Setiabudi. Papi siapin dulu begitu mati dalam sekian detik langsung nyala. Saudara, pandemi tidak akan menakutkan saudara. Kegelapan tidak akan menakutkan hidupmu. Kalau engkau sudah bangkit terlebih dulu. Amin Bapak Ibu. Lihat saudara cara Tuhan kerja ya. Ayat 45. Baca bersama saya. 2, 3. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ayat 46 sekalian. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju. Siapa itu Yisrael? Tempat apa itu saudara? Yisrael adalah tempat yang paling subur di Israel. Tuhan akan memberikan kepada gereja tempat yang paling baik. Berkat yang paling baik. Perlindungan yang paling baik. Amin Bapak Ibu. Tapi saudara harus punya ikat pinggang kebenaran. Hidupmu dalam firman dan kebenaran. Saudara akan mendahului Ahab. Mendahului orang dunia. Mendahului orang yang tidak cinta Tuhan. Untuk mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dan kami bersyukur Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Ini penting banget saudara. Izinkan kuasa Tuhan berlaku atas saudara dan saya. Ikat pinggangmu pakai pinggang firman kebenaran. Dan jangan duduk, jangan jalan. Apa Bapak Ibu? Berlari. Logikanya Ahab lebih cepat dia pakai kereta. Dan Elia sudah bilang loh. Kenapa kalau terhalang hujan? Kalau hujan itu tanah subur itu memperlambat laju kereta. Ngerti Bapak Ibu? Dan waktu itu Ahab jalan belum hujan. Lumpur, betul sekali.
Tapi hebatnya Tuhan, kuasa Tuhan lebih hebat dari kekuatan apapun. Yang percaya katakan, apapun yang terjadi Tuhan sudah lebih hebat. Jangan takut kegelapan, Tuhan sediakan Goshen buat setiap orang yang cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya kemarin sebetulnya tujuan utama bukan pelayanan, jujur. Tujuan utama adalah family time. Saya suka winter time. Biasanya sudah tahu ya kalau kita ke Israel, ini harusnya ke-14 kali nih. Sama yang kecil mana nih? Oh ya ini nih biasanya selalu ikut nih. Dan saudara anak saya bilang, Papa kita ke negeri ini lupa, ke negara ini. Kotanya bagus, kita family time. Ibu Linda bilang, gak mau kalau gak pelayanan. Oh itu bagus saudara. Jadi gak cuma liburan tapi juga pelayanan. Dari pelayanan dan pelayanan. Ya. Dan saudara, cerita singkat kami pelayanan di sebuah gereja. Hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu itu para pemimpin dan hari Minggu adalah gereja. Tapi ada sebuah kecurigaan saudara. Kira-kira begitu kita putusin ya berangkat 2 minggu ya sebelumnya. Anak saya sudah hubungi gereja di sana. Ya yang direkomendasi dan kami diberitahu. Mereka juga tahu saya. Gak ada satupun yang jawab saudara. 2 hari mau berangkat, 1 hari mau berangkat 2 hari atau 1 hari, baru dijawab. Oke, Sabtu pertemuan, tempatnya di mana kami akan beritahu. Saya udah curiga saudara. Saya sebenarnya nggak pengen menyusahkan ya, diberitahu aja ada Sherlock, kita bisa datang. Nanti kami jemput. Dan Minggu gereja, oke. Saudara pada waktu saya Sabtu datang, sama keluarga saya melayani mereka. Saya terharu sekali saudara. Mereka biasa kumpul 2 jam dari tempat itu karena tidak berani di kota besar. Saya bilang, loh kenapa? Waktu jemput dia sengaja lewatin saudara. Beberapa gereja. Ini gereja, wih bagus ya, saya bilang, bagus. Sekarang berubah jadi ini. Aduh saya sedih. Jalan lagi, ini gereja ini sekarang berubah jadi ini. Wah, itu ada 3 gereja yang kami jalan sudah lewati. Gereja berubah fungsi. Aduh, itu hati saya mulai gak enak. Saudara setelah di sana mereka didoakan, dinubuatkan oleh Ibu Linda satu persatu dan mereka nangis, mereka bilang tepat keadaannya, mereka minta didoakan. Ternyata mereka dalam under pressure yang berat sekali saudara. Dalam tekanan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menduga. Saya pikir ini negara yang sangat modern. Ya cukup modern, tidak modern sekali, cukup. Dan wisatanya itu diutamakan. Saya terkejut saudara. Saudara apa yang terjadi? Mereka cerita. Ya, Minggu kita datang lagi. Yang Minggu saudara jemaat orangnya sedikit. Cuma 15, ya. Kebaktiannya mesti masuk warung dulu, ya. Ternyata itu kamuflase. Saya kaget. Saya bilang ini Cina. Kalau saya di Cina saya pernah ditangkap. Ini kan bukan China, bukan negara komunis. Bayangin sudah. Masuk kebaktian tuh ke warung masuk. Saya bilang loh. Saya bilang oh lain ini sudah. Ini tempat ibadahnya. Di gedung yang sudah rusak, saudara. Dan kebaktiannya melalui warung. Jadi waktu saya diajak sini, saya bilang, Pak, kita kan mau kebaktian, jangan makan dulu, kita udah makan. Dia ketawa, tidak, mari saya ajak masuk ke dalam, hanya ke sini, bolong. Ini di kota yang terbesar di negeri itu, saudara. Nah,
Salahnya apa? Mulai tahun 2003, Perdana Menteri ini sangat begitu manis kepada kekristenan. Sehingga mereka semua gereja tertidur, saudara. Mereka bilang, waduh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Di pemerintahan yang kedua, dia mulai merubah peraturan-peraturan. Gereja mesti nggak nyadari, saudara. Oh enggak, ini luar biasa, ini orang hebat, gini. Sampai 2014 dia jadi presiden. Langsung crack. Perpajakan yang tidak wajar. Fasilitas yang sangat minim. Saudara bayangin. Ke rumah sakit kalau Kristen bayarnya sekian. Saudara tahu, dia bilang sama saya, ini pendeta-pendeta. Bapak tahu, sekarang di negeri ini, berapa banyak yang masih jadi Kristen? Sekian, loh kok bisa? Mereka yang punya usaha toko, mereka nggak tahan, saudara. Hidup tiap bulan untuk pas-pasan, kerja bakti. Oke, saya berubah, pindah kepercayaan. Saudara, masalahnya sepele, mereka tidak perhatikan tanda-tanda kecil. Mereka pikir, oh ini orang baik, orang luar biasa, sekarang crack langsung. Pemerintah membuat aturan di kota besar ini tidak boleh ada gereja yang eksis. Mereka boleh di desa-desa kecil. Ada gereja harus jadi wisata, bukan tempat ibadah. Mereka menyesal. Saya tunjukin gereja di tempat kami, tunjukin videonya. Hah? Ini di mana? Ini di kota kami kota kecil. Temanggung, tapi kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang sama yang Anda sembah. Mereka kaget. Sudah tahu kebaktiannya berapa lama? 1 jam. Main musik dengan pelan-pelan. Dan 1 jam mereka harus pergi cepat-cepat. Saya kaget kok ada tulisan Korea. Saya bilang, kenapa ini? Oh dulu ada pendeta Korea yang cinta negeri ini. Dan dia melayani pertama orang-orang Korea. Hanya orang negeri itu, saudara. Ketahuan. Deportasi semua. Mereka bilang, kami terlambat respon. Bisa nangkap maksudnya, saudara? Ayo kita jangan terlambat, saudara. Bangkit lebih dulu. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Jangan orang lo mana, saudara, sering kali gini ya. Dulu ya, sebelum 98, saudara ingat ya, sebelum 98. Ada hamba Tuhan dari luar negeri, di Jakarta ya, saya sering di sana, mereka beritahu akan terjadi kerusuhan gini. Orang Kristen gereja di Jakarta kenapa? Mana, kok nggak terjadi? Mana? Saya bilang heran. Orang dinubuatkan yang jelek kok mana nggak terjadi? Malah kita doa supaya nggak terjadi, betul nggak? Akhirnya terjadi 98 jebret. Orang kabur semua ke luar negeri. Saudara, kalau kita dengar tahun depan gelap, jangan mana gelap, tidak. Kita harus bangkit lebih dulu. Jadi terang yang ajaib. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan, mari bangkit berdiri, saudara.